lagi di Indiscast bareng gue Dira. Nah sekarang gue lagi bareng sama cast dari original series kita yang terbaru yaitu Arab Maklum. Yeay! Nah sekarang kita kenalan dulu nih sama para castnya. Silahkan. Halo, aku Dawia Zaida berperan sebagai Umi Laila. Halo, aku Rachel Patricia, aku berperan sebagai Shakila. Dan aku Usama berperan sebagai Abba. Oke, keren banget. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih biar lebih dekat karena tak kenal maka tak sayang. Oke, boleh dijelasin dulu nggak nih kakak kayak karakter kalian di dalam Arab Maklum ini seperti apa dan bagaimana? Yang aku tahu kalian nih keluarga ya? Yes. Lucu banget. Nggak kelihatan ya keluarganya? Kelihatan kok, kelihatan banget. Sangat mirip kayak Oke, Siapa silakan duluan? dari Abah dulu deh. Dari yang Abah dari Mahmud. Gimana nih? Sweet apa? Eh? Kepala keluarga. Kepala keluarganya dulu Kepala keluarga, dong. kepala keluarga. Tadi pertanyaannya apaan? Boleh dijelasin karakternya jauh. sini sebagai apa, terus bagaimana? Aku di sini berperan sebagai Mbak Mahmud. Karakter aku di sini menjadi seorang bapak yang tegas, berusaha menjaga anaknya supaya tidak tergerus atau terbawa arus modernisasi dan tetap menjaga adat istiadat dari keluarga Arab. Ya oke, kalau aku berperan sebagai Shakila, pastinya anak dari kedua orang tua ini yang lucu, heboh, tapi tetap tegas sama anaknya. Pastinya karakternya sendiri ya sebagai anak, terus walaupun kadang di hati Shakila tuh ada yang menolak kayak kok abah kayak gini gitu, tapi karakternya Shakila ini nurut sama orang tuanya tetap. Oh my god, keren banget. Gimana nih ibunda? Kalau aku sendiri perannya sebenarnya standar ya, layaknya ibu-ibu pada umumnya. Yang walaupun harus nurut sama suaminya, tapi tetap harus bisa mengimbangi anaknya gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada sesuatu yang gimana-gimana banget dari karakter ini ya, ibu-ibu pada umumnya aja gitu. Cuman mungkin versi Arabnya. Ya, cuma versi Arabnya ya, yang pastinya harus taat sama suaminya, tapi kudu sayang sama anaknya, apalagi anak satu-satunya gitu Cewek kan. pula. Cewek lagi. Ah, iya. Nah ada tantangan tersendiri nggak nih ketika memerankan karakter kalian di Arab Maklum nih? Kalau aku sih tantangan sebetulnya nggak terlalu banyak ya, karena emang udah kayak kehidupan sendiri gitu, dimana aku di sini berperan sebagai seorang ayah yang memiliki anak perempuan dan menjaga anaknya supaya tetap mengikuti adat istiadat keluarga kita, keluarga Arab gitu. Dan di dunia nyata juga sama, aku juga memiliki anak yang besar juga seumuran sama Rachel atau Shakila di sini. Aku juga bersikap seperti itu juga di rumah gitu, benar-benar ngejaga supaya anak ini tetap mengikuti adat istiadat keluarga kita gitu. Kalau aku apa ya, tantangannya tersendiri tuh sebenarnya gak terlalu ada, tetap sama kayak jadi anak pada umumnya karena aku pun anak gitu kan dari orang tua aku. Dan paling sulitnya itu mungkin untuk awal-awal adaptasi aja gitu kan. Dan di sini aku baru pertama kali juga main series yang emang Arab gitu kan, dan bener-bener di sini aku juga bagian dramanya, sementara di lingkungan aku tuh banyaknya komedi, jadi paling untuk mengontrol emosinya terkadang agak sulit, tapi lama-lama seiring berjalannya hari pas syuting bisa gitu. Kalau aku ya tantangan sebenarnya sih tantangannya adalah karena mungkin aku di sini harus memerankan, ini pertama kalinya juga ya, aku berperan sebagai seorang ibu yang sebenarnya aku sendiri juga belum punya anak gitu kan, walaupun sudah menikah gitu. Jadi ya memang tantangannya gimana caranya kita harus lebih, kalau aku kan biasanya ngurusin ponakan ya, jadi mungkin lebih bisa gimana gitu loh, lebih bisa all out gitu kan. Tapi kalau misalkan di sini kan bener-bener yang harus jadi ibu yang ngomong anak kayak gitu, jadi gimana tata bahasanya dengan anak tuh harus kayak gimana, iya pokoknya kayak rumah tangga beneran dah gitu ya. Cuman ya selebihnya sih alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Mudah-mudahan ini juga jadi sesuatu yang menghibur. Tapi aku penasaran nih sebenarnya, kayak di keluarga Arab sendiri tuh sebenarnya emang anaknya itu harus menikah dengan sesama Arab atau gimana ya? Silahkan Silahkan mungkin. Umi
ambil contoh dari saya aja ya, bahwa kenyataannya saya juga menikah dengan Arab. Dari kecil kita sudah diwanti-wanti bahwa, kamu tidak boleh menikah dengan selain Arab gitu kan. That's why kalau kita pacaran zamannya cinta-cinta monyet juga kita pasti backstreet gitu kan. Kalau ketahuan mungkin bisa dihukum pancung gitu. Jadi memang ini relate banget kehidupan Arab tuh yang kayak gini gitu loh. Yang memang nggak semua laki-laki bisa diterima dengan lapang dada gitu, nggak bisa, karena memang kulturnya seperti itu, tradisinya memang seperti itu. Jadi memang ini ya relate-nya kehidupan Arab ya seperti ini gitu, dimana anak perempuan itu juga pastinya lebih dijaga ekstra ya nggak sih Mbak? Betul. Jadi Kayaknya kalaupun bukan Arab, anak perempuan juga tetap dijaga banget kan, lebih apalagi dijaga banget kan, kalau apalagi nggak udah sih, ya. ada Arab ya itu. apalagi ini ada Arabnya, jadi lebih yang kayak kemana-mana mesti diikutin ya kan, apa-apa mesti tahu kayak gitu. Mungkin kalau orang biasa bisa lebih bebas, lebih ini. Kalau clubbing aja pun itu ada yang ngikut pasti. Entah itu siapa, tantenya kah atau siapanya gitu. Jadi aku juga di sini kalau di kehidupan pribadi aku sebagai tante yang punya ponakan-ponakan yang saat ini juga umurnya se-Rachel. Jadi kadang kalau dia pengen ngerasain sesuatu yang kayak clubbing atau apa ya kita mendampingi. Oke, kau tetap all out sama teman-temanmu, tapi aku lihat jangan sampai dia minum, jangan sampai dia gini gitu kan. Tetap di jalannya ya. Yes. Cuman kalau kita ya itu Arabnya dimaklumin Arabnya aja. dimaklumin. Arab maklum. Betul. Kalau dari Karena- Abah sendiri, Ya apa namanya, sama seperti kayak Dawiyah tadi, cuma nambahin juga bahwa kenapa kita benar-benar ngejaga, karena di kultur kita tuh garis keturunan tuh adanya di laki gitu. Jadi kalau seandainya laki itu harus nikah sama kita ngarepin nikah sama perempuan Arab juga gitu. Dan perempuan Arab itu nikah sama laki Arab, kenapa? Biar garis keturunannya nggak hilang gitu. kalau ibaratkan kayak ada marganya gitu. Ada marganya gitu. Jadi tetap Jadi terus sebenarnya nyambung itu, keturunan. karena kalau misalkan kita yang perempuan ini sampai menikah bukan sama Arab, otomatis kan dia putus obor, ya kan? Berarti anak yang dia lahirkan nanti udah bukan Arab lagi gitu. Oh, I see. Jadi Arab itu Gitu. bukan sekedar kayak struktur muka aja yang Yes. mancung dan Yes. gemas itu, tapi Ada marga juga. ada marganya. Ada marga yang memang harus dipertahankan garis Pertahanan. keturunan. Jadi Arab maklum ya kalau emang tradisi kita seperti itu. Seru banget sih ternyata Arab. Boleh join gak sih? Tapi aku bukan Arab. Waduh, kalau kamu masih bisa dinikahin sama Arab. Oh ya, Iya. ada yang mau nikahin aku nggak? Oke, terus kayak hal-hal unik yang ini buat Kak Rachel, yang kayak akhirnya kayak Kak Rachel tahu nih, oh di dalam keluarga Arab tuh ternyata ada uniknya seperti ini. Misalkan kalau tadi tuh aku dengar katanya kalau minum itu harus duduk ya kalau di dalam keluarga Arab. Ya itu sih yang kayak waktu itu aku sempat pas lagi ada adegan juga kayak aku refleks minum berdiri waktu itu ada tuh. Kayak soalnya terpas habis selesai teh kalau minum kalau dari tradisi Arab harus sambil duduk. Terus aku harus duduk. Tapi ada baiknya sih sebenarnya. Minum sambil duduk tuh Biar ada nggak baiknya. keselak Iya, ya, menurut katanya. aku tradisi-tradisinya masih sopan dan emang harus dilakukan juga sih sebenarnya pada umumnya. Jadi ya baik lah, bagus gitu. Dan sebenarnya kan kalau tradisi Arab itu memang berpegangnya kepada Al-Quran dan hadis, ya kan? Jadi memang apa-apa yang diatur di situ juga pastinya sesuai dengan itu, sesuai dengan kebiasaan para nabi, kayak gitu kan. Kayak misalkan kita makan pakai tangan kanan, terus ketika minum bingung kan, kita mau dengan tangan kotor, otomatis kita dengan tangan kiri diangkat dengan tangan kanan. gini Jadi ya. tangan kanan tetap menyertai gitu. Jadi Bahwa sebenarnya- itu sebagai tanda kita menghargai rezeki yang Allah kasih. Jadi sebetulnya juga bukan karena tradisi Arab juga ya, tapi emang sunahnya itu seperti kayak minum itu harus duduk gitu. Terus balik lagi ke proses syuting nih. Aku penasaran nih, proses syutingnya tuh gimana tuh sama syuting? Apakah seru, menarik, menantang? Pasti seru pasti ya. Umi sih menantang kalau megang ayam ya Umi. Ada adegan megang ayam. Yes. Adegan gimana tuh? Harus nonton. Umi takut ya katanya ya? Aku bukan takut, aku lebih ke fobia sebenarnya ya. Di Masih atasnya mending takut. dia di atasnya takut. Jadi aku Dia sudah takut. terlanjur taken kontrak sebelum aku baca Ada ayamnya. ada acara pegang ayam. Baik. Dan pas lagi reading itu terus yang Dan tiba-tiba pada- mukanya berubah. Pegang ayam Itu ada palanya. terus aku juga bingung gitu kan, aduh gimana ini, kayaknya aku nggak bakalan bisa lakuin, tapi akhirnya aku minta request gimana kalau supaya nggak ada kepalanya, nggak ada cekernya, tapi itu pun ternyata begitu onset, hahaha.
cukup mau pingsan, antara mau pingsan, mau muntah, mau gimana gitu kan. Sampai diakalin lagi pakai sarung tangan yang di double gitu. Supaya pada saat dipegang itu kan berasa banget kulitnya gitu kan. Bumbunya. Itunya ayamnya Kenyal ayam gitu ya? Ayam hidup. enggak. Ayam mentah. Oh ayam hidup sih aku nggak bakal berani nyerah aku. Ini ayam mentah. Ayam mentah. Tapi begitu pas dipegang gitu kan berasa ya kulit itunya, aduh Kenyal-kenyalnya. kayak slime gitu Iya. kan. Jadi akhirnya alhamdulillah diakali dan tadinya sempat ditawarin Dawi mau pakai stand in nggak, cuman gimana ya kita seniman jadi kadang aku ngerasa kalau yang gitu-gitu tuh selama aku masih bisa lakukan insya Allah aku maunya lakuin gitu loh. sendiri Aku, ya. aku pengennya bisa profesional jadi aku juga bisa ngerasain gimana perjuangannya gitu kan. Alhamdulillah itu sudah terlewati. Kalau selebihnya tantangannya mungkin Abah tantangannya apa Bah? Kalau saya tantangannya adalah ngapalin skrip. Itu adalah berat sekali ya, soalnya emang dialognya juga panjang-panjang Padahal banget. dia yang gitu. bikin loh skripnya. Iya, kita bantu bikin juga, nyesel juga gitu. Kenapa nggak minta gitu, dipendekin aja deh dialognya gitu. Kalau bisa kayak cuman iya. Iya. Abahnya nurut Ajib. banget tapi kalau kayak gitu ya. Gak tegas kan di sini abahnya juga bawel ya. Abahnya bawel dan banyak ngomong. Iya, nggak lucu kalau dialog kayak dikit-dikit. Iya. Nah. Katanya Abah itu agak tertarik dengan janda kembang ya. Wah, gosip. Apakah itu gosip atau bukan? Bagaimana ini Ibunda? Sekali lagi memang kan kalau di Al-Quran dan hadisnya poligami itu diperbolehkan ya dalam Islam gitu kan. Baik. Artinya kalau tidak ada ketentuan-ketentuan juga sebenarnya sah-sah aja. Nah, Tapi yang namanya perempuan itu kan rata-rata tidak ada ya yang mau dipoligami. Bohong lah kalau menurut aku ada perempuan yang mau dengan ini aja gitu. Kecuali dia memang punya pacar lain ya. Takut. Jadi memang di film ini juga ya itu gitu loh. Aku sebagai istri juga selain ngejagain anak harus ngejagain si laki-laki ini supaya tidak tergoda janda ya, kembang. gatel gitu ya. Tapi Abah nakal nggak nih untuk Oh di sini sih dia pura-pura nggak nakal pastinya ya karena dia tahu bahwa aku kan agak jahat gitu dalam hal ini. Tapi kalau dengar soal janda tuh cepet gitu. Pokoknya Tapi ada responnya tuh Umi. agak lebih gimana kalau kayak denger Gerci pas janda. suka iya gimana? Jangan sampai dia menjandakan istrinya demi seorang janda ya kan. Kan kalau udah kayak Agak gitu, kayak tuker guling ya. Takut tidak banget. berkutik abak kalau udah kayak gitu. Iya, berkutik. Berarti Abah nurut ya kalau udah ketahuan kayak astagfirullahaladzim. Pura-pura astagfirullahaladzim padahal gini nih. Astagfirullahaladzim gitu. Oke, kalau dari Kak Syakila ada pengalaman menarik menantang Semuanya menarik sih kalau menurut aku. Semuanya menarik, semua scene tuh ada keseruannya masing-masing. Dan intinya setiap episode Ceritain dong baby kamera. Oh iya benar itu baby Nah, kamera paling ya. menarik Itu itu. paling menarik dari semua proses syuting. Kita kalau misalnya udah di tengah-tengah dialog, kalau dia ada yang ngadet Kesel. dikit, keseleo dikit. Kecengklak, kameranya bisa kecengklak loh. bisa? Jadi Makanya kita kita harus panggil dia baby kamera. Iya, jadi harus ngulang dari awal dan mana kita satu scene-nya 5 halaman, 4 halaman. Jadi itu sih, tapi seru. Jadi tantangan tersendiri buat kita semua gitu. Dari yang kita hafal sama dialognya tuh bisa sampai lupa lah Iya, kalau udah ketemu si betul. baby itu. kayak udah deh entar dulu aja. Dan rekornya berapa kali retake? Berapa tuh, Bang? Belasan ya, Belasan. belasan 15 apa 16 tuh. Agak Eh. kayak udah kayak bentar aku lah sebentar Iya. dulu. Sampai kita lupa mau dialognya apa lagi nih Iya, udah dialognya. ngeblank ya. Iya. Tapi itu Oke. seru. Berarti so far seru ya pengalamannya. Seru. ya? Gak ada yang gak seru sih. Nggak ada Seru. yang seru. Oke, ini aku ada sedikit pertanyaan-pertanyaan gemas nih. Oke. Cast siapa yang paling seru di lokasi syuting Ah, menurut nggak bisa kalian? jawab, seru semua tapi Umi sih. Umi. sih. Umi tuh pencair Siapa nih? suasana. Umi pernah sakit di lokasi dan kalau Umi sakit tuh jadi beda gitu suasana di set tuh kayak ada yang kurang ya kan? Iya. Kayak Lemes gitu kayak ya. lemes kayak Ah. kok kita jadi ikutan Jadi, lemes gitu kayak ah. ada yang kurang gitu. Apa Pokoknya yang bikin ya? rame suasana Umi sih. Iya betul. Kalau aku basicnya semua sih rame gitu ya. Cuman karena kita kalau cewek-cewek sih aku lebih suka kalau sama tim improve itu memang hidup kita menjadi lebih pusing Lebih ya. pusing dan lebih kreatif Ah, ya. iya. Terus udah gitu kalau aku sih lebih kayak seru tuh kayak ketemunya yang udah amprokan sama Jenap kayak gitu-gitu tuh karena kan kita di situ jadi tim gibah kan. Oh, iya. Jadi pada saat kita mengimprovisasi itu juga ya Allah iya banget ya gitu. Jadi emang udah naluri gibahnya tuh Gibahnya langsung ada. Real banget gitu ya. Udah kayak udah nggak ngerti, Chemistry. udah kayak udah kayak Iya.
castos aja gitu kalau urusan gibah tuh, heran gue juga. Ya udah langsung tek. Heeh. Oke, kalau misalkan Kes yang paling hobi lawak di lokasi syuting siapa? Sama dia juga. Kayaknya nih kalau ada award sih. Bener. Umi sama Nyabet Oscar banyak nih kalau ada Fikri awardnya. sih. Ya sama Tante Afi juga. Yes. Tapi Umi sih karena paling sering take sama kita, jadi kalau menurut aku Umi. Iya, cuma kalau seandainya emang berdua si Afri sama si Umi ketemu, udah deh. Udah Pecah. Udah kayak Allahu Akbar aja. Iya. Kalau yang hobi tidur, Pelor. Kebetulan gini ya, kalau boleh saya Emang iya sebetulnya pengen dia juga kan? Gak setara Umi. emang iya. Enggak lah. Siapa lagi coba? Dengerin Siapa? ya. Gue tuh baru sekali yang namanya syuting itu sama sekali nggak punya waktu buat tidur. Iya sih Umi jarang tidur Gila. siapa? Aku. Tapi Gua tiap sampai istirahat sakit. tidur loh. Tapi Umi tuh kalau ada waktu pasti tidur. Jadi pas lagi kita istirahat kita ngeliat dia tidur gitu. Iya gitu beneran. Di kursi yang sangat empuk itu. Sampai lo tau gak sih, gue seumur umur tuh baru sekali juga yang namanya take tuh sampai Iya. Gitu Dan tuh. ada satu set tuh di set rumah lampunya yang emang bikin kita Umi yang selalu ngantuk. Yang selalu Kayak kita remahan kalau dari gitu ya. set itu pasti Padahal aduh. sebelumnya Umi cerah di rumah pas masuk iya set gitu. itu ya. Parah itu Kok kenapa ngantuk ya? ya? Itu kayaknya di situ ada apa mungkin ya? Ada kayak tidur. Ada yang bisikin bobo, bobo. Tapi emang gitu lampunya ya. tuh mendukung untuk tidur banget. Lampu kuning biasanya Iya, tuh yang lampu bikin. kuning. Emang. sih. apalagi Udah kalau mana di malam situ, gitu. scene-nya panjang semuanya. Itu kalau kalian nonton harus nonton sih di set kalau di meja makan tuh lampu itu pokoknya tuh. Yang bikin Umi Si suka ngantuk. lampu sleepy. Iya. Oh, berarti ada baby kamera, ada sleepy lamp. Yes. Lucu banget. Oke, yang terakhir boleh kasih satu kata nggak untuk Arab maklum Oke. dari Satu kata. Apa dulu? Abah dulu, satu kata. Ajib. Mantap. Fresh. Fresh. Nonton. Bener. Berarti kalian semua wajib banget nih untuk nonton Arab Arab Maklum. Maklum. Karena apa, guys? Karena seru. Karena fresh banget dan pokoknya wajib ditonton mulai dari semua kalangan itu bisa banget. Pastinya kalian emosinya juga bercampur aduk, tapi Iya. pasti kalian banyakkan ketawanya karena ini fresh. Fresh komedi. Dan Harus nonton Arab Maklum, kenapa? Karena ada aku. Karena ada aku juga. Iya. Dan karena nggak ada aku. Ada di sini sekarang. Hai. Oke, jangan lupa saksikan Arab Maklum mulai hari ini tanggal 24 Maret dan hanya di Vision Vision Plus. See you di Indiscast selanjutnya. Bye.